Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Kenisa Dwining Tias, mahasiswi Politeknik Negeri Banyuwangi, program studi Teknik Informatika. Saya pernah membaca kalimat orang bijak yang isinya, pendidikan bukan hanya soal kita pergi ke kampus ataupun ke sekolah lalu mendapatkan ijazah, tetapi soal bagaimana kita mendapatkan wawasan yang luas dan menyerap ilmu kehidupan. Maka dari itu, semoga nanti apa yang saya sampaikan akan memberikan wawasan teman-teman sekalian. Nah, pada video kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu menentukan peluang usaha. Kenapa sih kok memilih topik tersebut? Karena menurut saya penting sekali untuk menentukan sebuah peluang usaha kepada teman-teman yang sedang merintis usaha mulai dari sekarang. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah familiar ya dengan kata-kata usaha. Jadi sebenarnya apa sih itu usaha? Dalam aktivitas ekonomi, usaha sering disebut juga dengan bisnis. Jadi, usaha atau bisnis merupakan suatu upaya-upaya yang kita lakukan untuk mencapai sebuah keuntungan. Jadi, sekecil apapun keuntungan yang kita dapat, itu sudah termasuk usaha ataupun bisnis. Misalnya seperti reseller, dropshipper, ataupun teman-teman yang mempunyai online shop. Jadi, teman-teman di sini yang sedang merintis usaha mulai dari sekarang harus mengetahui peluang-peluang usaha. Di sini, untuk menentukan peluang usaha terdapat dua macam pendekatan, yaitu pendekatan inside in dan pendekatan inside out. Kita bahas satu persatu yuk. Jadi yang pertama yaitu pendekatan inside out. Apa sih itu? Jadi pendekatan inside out merupakan keberhasilan yang dapat kita raih dengan memenuhi kebutuhan yang ada pada saat ini. Jadi misalnya teman-teman tuh kayak mencari ide-ide kreatif, inovatif untuk mengembangkan suatu produk kita ataupun mengembangkan potensi diri. Kedua yaitu pendekatan inside in. Apa sih itu? Jadi pendekatan inside in merupakan keberhasilan yang dapat kita raih dengan menciptakan suatu kebutuhan. Jadi misalnya kita kayak observasi ke titik-titik potensial dan mencari apa saja sih yang masyarakat sedang butuhkan, seperti itu. Nah teman-teman, jadi terdapat dua pendekatan yang harus teman-teman pahami sebelum merintis sebuah usaha. Teman-teman akan melakukan pendekatan inside in ataupun melakukan pendekatan inside out. Dua pendekatan yang kita lakukan untuk menentukan peluang usaha, kita juga harus mengkaji beberapa hal untuk memilih lapangan usaha dan juga mengembangkan gagasan. Nah, yang pertama yaitu mengkaji kondisi internal. Apa saja sih yang termasuk kondisi internal tersebut? Yaitu penguasaan sumber daya kayak misalnya lahan, peralatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penguasaan teknis ataupun keterampilan. Nah, misal nih teman-teman punya keterampilan memasak, teman-teman bisa buka usaha kayak warung, kayak tempat nongki, kafe, seperti itu. Bisa kok teman-teman mulai usaha dari keterampilan teman-teman sendiri. Nah, yang ketiga yaitu penguasaan manajemen dan jejaring sosial yang kita miliki. Yang kedua yaitu mengkaji kondisi eksternal. Apa saja sih yang termasuk di dalam kondisi eksternal tersebut? Yang pertama yaitu peraturan pemerintah, yang kedua yaitu tingkat permintaan dan juga penawaran, yang ketiga persaingan, dan yang keempat adalah resiko dan prospek ekonomi baik dalam lokal, regional, nasional, ataupun global. Jadi teman-teman, untuk merintis sebuah usaha kita harus berani mengambil resiko bagaimanapun yang terjadi. Maka dari itu, untuk memilih lapangan usaha yang akan kita geluti, kita harus mempertimbangkan beberapa hal berikut. Di antaranya, lapangan usaha yang cocok untuk orang lain belum tentu juga cocok untuk kita. Yang kedua, lapangan usaha yang sangat menguntungkan pada masa lampau belum tentu juga bisa menguntungkan pada masa saat ini. Dan lapangan usaha yang menguntungkan pada saat ini belum tentu akan menguntungkan juga pada masa depan. Nah, yang ketiga, lapangan usaha yang sangat berkembang baik pada suatu daerah belum tentu juga akan berkembang baik pada daerah lain, begitupun sebaliknya. Jadi teman-teman, sebelum kita melakukan usaha ataupun memilih lapangan usaha, kita juga harus mempertimbangkan tiga hal tersebut. Juga bahwa terdapat beberapa faktor-faktor kekuatan dan kelemahan dalam suatu perusahaan. Yang pertama yaitu pemasaran, yang kedua sumber daya keuangan, yang ketiga sumber daya manusia, dan yang keempat adalah produk. Jadi kita harus benar-benar mengidentifikasi faktor-faktor tersebut agar usaha yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Teman-teman, itu tadi beberapa hal-hal yang harus teman-teman ketahui
ketahui untuk melakukan sebuah atau merintis sebuah usaha. Jadi sebelum merintis sebuah usaha, teman-teman harus mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi pada masa kedepannya. Jadi menurut saya sangat penting sekali untuk teman-teman yang sedang merintis pekerjaan ataupun usaha agar mengkaji faktor internalnya terlebih dahulu. Karena mulailah suatu usaha ataupun pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita, bakat kita, ataupun hobi kita. Jika kita tidak mencintai pekerjaan kita, maka usaha ataupun kerja yang kita lakukan tidak akan bertahan lama. Sedikit sharing saja dan juga memotivasi teman-teman bahwa di sini saya sudah kurang lebih 10 bulan menjadi beauty consultant di Arewe Skincare. Banyak sekali wawasan dan juga pengalaman yang saya dapatkan kurang lebih selama 10 bulan. Misalnya, bagaimana cara promosi yang baik, bagaimana caranya untuk menarik pelanggan, bagaimana caranya agar pelanggan bisa percaya dengan kata-kata kita, dan bagaimana caranya menjadi penjual yang ramah. Jadi, apa sih hubungannya dengan yang saya jelaskan tadi? Gini teman-teman, karena hobi saya menjaga keadaan kulit, jadi saya melakukan pekerjaan ini dengan senang hati, tidak ada keterpaksaan apapun. Jadi, bisnis ataupun pekerjaan ataupun usaha yang saya lakukan ini bisa bertahan lebih lama karena saya mencintai apa yang saya kerjakan. Jadi teman-teman, seorang mahasiswi juga bisa melakukan usaha ataupun bisnis mulai dari sekarang. Jangan hanya berhenti pada satu titik saja, kita bisa menjadi reseller, dropshipper, ataupun usaha-usaha yang lain. Perlu diingat dan sangat perlu diingat sekali bahwa sukses bukanlah kunci kebahagiaan, melainkan kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika Anda mencintai pekerjaan Anda, maka Anda akan sukses. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Semoga sharing-sharing dari saya bisa memotivasi teman-teman agar bisa melakukan usaha atau merintis usaha sejak dini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.